Di sebuah gang sempit yang penuh coretan dinding dan suara motor berseliweran, tiga sosok duduk di pos ronda tua yang catnya mulai mengelupas. Mereka adalah Jampang, Oji, dan Teguh, preman lokal yang lebih sering ribut soal siapa yang paling jago minum kopi ketimbang siapa yang paling ditakuti. Tapi hari itu berbeda, ketiganya duduk diam, menatap jalanan yang sepi dengan wajah serius, seperti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Langit Jakarta mendung, seperti tahu ada keputusan konyol yang akan diambil malam itu. "Gue capek jadi preman ecek-ecek, Ji," kata Jampang sambil menyesap rokok dalam-dalam. Wajahnya keras, penuh bekas luka kecil dari ribut-ribut tak penting masa lalu. "Masa tiap hari cuma nagih parkir, ngopi, nongkrong lagi. Kita harus naik level, bro." Oji mengangguk, walau ragu-ragu. Ia lebih suka santai-santai di pos daripada bikin keributan. Tapi ada gengsi yang mulai menggerogoti mereka semua, gengsi jadi preman kampung yang gak pernah masuk daftar ditakuti setanah abang. Teguh, yang paling muda di antara mereka, mengangguk semangat. "Kita bikin gebrakan, Bang. Mulai malakin yang lewat, yang penting dapat nama dulu. Nanti juga orang takut." Ucapan Teguh terdengar sok yakin, tapi jelas belum pernah mikir panjang. Di balik keberanian itu, dia belum tahu kerasnya dunia jalanan Jakarta yang penuh kode tak tertulis. Malak bukan sekadar soal minta duit, tapi soal siapa yang lo palak, dan siapa yang bakal datang nyari lo besok paginya. Hari mulai gelap, motor-motor lewat satu-satu di gang kecil itu. Lampu pos ronda berkedip seperti lampu disko yang kehabisan daya. Trio ngaco itu berdiri, bersiap seperti tiga jagoan film silat murahan. Mereka sepakat, malam ini adalah awal dari perubahan. Preman-preman kecil yang ingin jadi besar. Mimpi mereka sederhana, jadi ditakuti, dihormati, dan kalau bisa, disegani di warung kopi. Tak butuh waktu lama sampai mangsa pertama lewat. Seorang pemuda berjaket hitam, celana jeans lusuh, dan earphone di telinga berjalan santai melewati mereka. Wajahnya kalem, tubuhnya tegap, tapi langkahnya terlalu tenang untuk ukuran orang yang masuk daerah kekuasaan trio pos ronda. Bro," sapa Jampang sambil berdiri di tengah jalan. "Numpang lewat bayar dulu. Ini wilayah kita." Pemuda itu berhenti, melepas satu earphone, lalu menatap mereka dengan senyum kecil. Bukan senyum takut, bukan juga senyum sok kuat, tapi senyum, seperti orang yang sedang menahan ketawa. "Bayar," katanya pelan. "Berapa tarif jalan kaki sekarang?" Suaranya tenang, tapi nadanya mengandung sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Seperti orang yang tahu betul mereka baru bikin kesalahan. Teguh mulai merasa tak enak. Oji menelan ludah, tapi Jampang, keras kepala dan terlalu bangga untuk mundur, menjulurkan tangan. "Cepat, 100.000 cukup buat lo jalan aman di sini. Kalau enggak, bisa bahaya, bro." Pemuda itu diam sebentar, mengangkat alis, lalu mengambil dompet dari saku dalam jaketnya. Ia mengeluarkan selembar uang 100.000, lalu menaruhnya di tangan Jampang. "Nih," katanya singkat, lalu berjalan lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Mereka bertiga berdiri diam. Jampang menatap uang di tangannya dengan rasa puas, sampai beberapa detik kemudian, rasa puas itu diganti oleh rasa ganjil. Ada hawa aneh yang tertinggal di tempat itu, seperti ancaman yang tidak terucap. Mereka tak tahu siapa pemuda itu, tapi satu hal pasti, itu bukan orang biasa. Dan mereka bertiga, dengan bangga dan bodohnya, baru saja memalak anak dari legenda jalanan yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Malam itu seharusnya jadi malam kemenangan pertama trio pos ronda. Di atas meja kayu reyot, uang 100.000 tergeletak seperti trofi kecil yang membuktikan keberanian mereka. Tapi entah kenapa, tak ada satupun dari mereka yang merasa menang. Wajah Jampang yang biasanya penuh percaya diri kini murung, Oji jadi pendiam, dan Teguh, yang biasanya cerewet soal makanan warung, tak menyentuh mie instan yang dia pesan. Ada sesuatu yang aneh, dan mereka semua merasakannya. "Lo lihat gak, mata tuh anak tadi?" tanya Teguh akhirnya, pelan. "Tenang, tapi serem. Kayak, bukan anak biasa." Oji mengangguk pelan. "Gue ngerasa dia kayak tahu semua gerakan kita sebelum kita lakuin. Gue sampai gak bisa ngomong apa-apa. Padahal biasanya gue yang cerewet." Jampang menghela napas panjang, menatap uang di atas meja. "Mungkin dia anak orang kaya. So cool, gak usah dibikin ribet. Kita dapat duit, udah." Tapi malam tak membiarkan mereka tidur tenang.
Sekitar pukul 2 pagi, suara knalpot motor meraung keras di ujung gang. 3 motor melintas pelan, masing-masing ditunggangi pemuda bertubuh besar dan mengenakan jaket hitam yang sama. Mereka tidak berhenti, tidak menatap, tapi kehadiran mereka seperti pesan tak tertulis, kami tahu. Pagi harinya, kabar mulai beredar. Motor Jampang yang diparkir di luar pos lenyap. Hilang begitu saja, padahal kuncinya disimpan di saku celananya. Oji yang hendak beli rokok di warung dikerubutin bocah SD yang entah kenapa semua kompak bilang, balikin duit abang gue. Dan mukul dia pakai botol minuman kosong. Sementara Teguh bangun dengan badan lemas dan bekas luka di lengan, padahal dia merasa gak keluar rumah sama sekali malam itu. Ketiganya berkumpul lagi di pos ronda, kali ini tanpa semangat, tanpa tawa. Ini bukan kebetulan, gumam Jampang sambil meremas rambutnya. Ini kayak ada yang mau ngasih pelajaran ke kita. Oji, sambil memegangi plester di dahinya, akhirnya berkata lirih, gue tanya ke Bang Umar di warung tadi, katanya tuh anaknya Hercules. Nama itu langsung membuat udara terasa berat. Hercules, sosok yang sudah lama tak terlihat, tapi namanya tetap hidup di tiap sudut Tanah Abang. Dulu katanya dia ngelawan 7 preman besar cuma pakai tangan kosong dan sendal jepit. Pasar jadi damai karena dia, geng motor bubar cuma karena satu tatapan matanya. Orang-orang bilang dia pensiun karena ingin hidup damai demi anak semata wayangnya. Dan kita, Teguh berkata dengan suara nyaris bergetar, baru aja malakin anaknya. Diam, tak ada yang bicara lagi. Hanya suara kipas tua yang berdecit di atas kepala mereka. Dunia terasa jauh lebih dingin hari itu. Trio ngaco itu baru menyadari, mereka bukan lagi pemain di dunia kecil. Mereka telah melangkah ke wilayah yang lebih besar, lebih kejam, dan mereka telah menyentuh nama yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Sejak pagi itu, waktu berjalan lambat bagi trio preman pos ronda. Tak ada lagi tawa receh yang biasanya terdengar, tak ada lagi obrolan soal siapa yang paling jago main gaplek. Hanya tatapan cemas dan sunyi yang menggantung seperti awan hitam di atas kepala mereka. Diam-diam mereka berharap semuanya hanya kebetulan. Tapi Jakarta tidak pernah seramai itu pada orang-orang ceroboh. Jampang adalah yang pertama merasakan tamparan itu secara nyata. Siang harinya, saat hendak meminjam motor tukang bakso, ia melihat motornya yang hilang, terparkir rapi di depan rumahnya. Tapi ban depannya dicopot, spionnya diganti dengan cermin rias kecil, dan di joknya tertempel kertas bertuliskan, jangan sentuh keluarga orang. Tangannya gemetar. Ia bukan takut karena kehilangan motor, tapi karena si pelaku bisa masuk ke wilayah rumahnya tanpa ada yang tahu. Dan itu, lebih mengerikan dari ribut fisik manapun. Oji tak kalah apes. Sore itu ia duduk di warung, mencoba menenangkan pikiran dengan kopi hitam dan sebatang rokok. Tapi baru seteguk, seseorang entah dari mana melemparkan boneka kecil ke mejanya. Boneka berbentuk aneh, bertuliskan namanya, dan di dalamnya ada satu jarum tertancap di dada. Semua orang di warung ikut terdiam. Bukan karena mistisnya, tapi karena itu gaya ancaman yang dulu hanya dilakukan oleh satu orang, Hercules, sang raja jalanan. Teguh malah dapat oleh-oleh yang bikin ia trauma. Saat membuka lemari kamarnya, ia menemukan baju seragam sekolahnya dulu, penuh lumpur, tergantung dengan rapi. Di sakunya ada surat kecil, preman sejati gak pernah ngelupain asalnya. Ia tak pernah cerita ke siapa-siapa bahwa seragam itu ia buang waktu SMP, karena malu hidup miskin. Tapi seseorang tahu, dan itu bikin bulu kuduknya berdiri. Mereka bertiga akhirnya berkumpul lagi di pos ronda malam harinya, tapi bukan untuk merencanakan langkah besar, melainkan untuk mencari jalan keluar. Kita harus minta maaf, kata Teguh sambil menunduk. Langsung ke anaknya, tanya Oji. Enggak, Jampang menjawab lirih, kita minta maaf ke bapaknya. Kita udah sentuh harga diri orang paling disegani setanah Abang. Ini bukan soal uang 100.000 lagi. Tapi mendatangi Hercules bukan perkara mudah. Tak ada yang tahu persis di mana dia tinggal sekarang. Beberapa bilang dia kerja sebagai pelatih bela diri, ada yang bilang dia jadi penjual bunga di TPU, sebagian percaya dia tinggal di rumah tua di balik jalur rel kereta. Tapi semua sepakat, kalau dia sampai turun tangan, artinya masalah sudah melampaui batas. Malam itu, sebelum bubar, mereka mendengar suara langkah kaki lewat depan pos ronda. Perlahan, berat, teratur. Tidak ada wajah yang terlihat.
Hanya bayangan tinggi besar yang berjalan di bawah lampu jalan yang berkedip. Dan saat sosok itu berbelok dan menghilang di ujung gang, udara menjadi sunyi, dan dada mereka terasa makin sesak. Itu bukan sekadar orang lewat. Itu, peringatan terakhir. Pagi itu Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu, angin berembus pelan, dan gang tempat trio ngaco biasa mangkal seolah kehilangan warna. Mereka bertiga duduk di pos ronda tanpa suara, seperti mayat hidup yang menunggu giliran dimakamkan. Kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka bukan sekadar peringatan, itu bentuk kekuatan yang bekerja dalam diam, dengan presisi dan pesan yang jelas, kalian salah langkah. Jampang, yang biasanya paling nekat, kini jadi yang paling pendiam. Ia bolak-balik memutar kunci motor bekasnya yang sudah kembali tapi kehilangan harga diri. Gue gak bisa tidur semalam, bisiknya pelan. Gue mimpi dikejar Hercules, tapi bukan Hercules manusia, kayak bayangan hitam, tinggi banget, gak ngomong, tapi gue tahu itu dia. Oji mengangguk, wajahnya pucat. Gue ngerasa tiap gue belok gang, ada yang ngikutin. Tapi pas gue nengok, kosong. Kayak hawa dingin doang yang nempel di leher. Teguh, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya buka suara. Gue udah nyari tahu soal anak itu. Namanya Raka. Suara Teguh bergetar, bukan karena takut, tapi karena kebenaran mulai jadi nyata. Gue ke SMA tempat dia dulu sekolah. Gue nyamar jadi abang ojek online. Nanya-nanya ke satpam. Ternyata, dia tuh bukan sembarang anak. Pernah juara pencak silat tingkat nasional, dapat beasiswa bela diri ke Thailand, tapi berhenti mendadak. Katanya karena bokapnya nyuruh dia balik ke Jakarta. Bokapnya, tanya Oji dengan suara pelan, walau dia tahu arah pembicaraan itu. Teguh menatap mereka berdua, napasnya berat. Iya, Hercules. Dan katanya, semua guru di sekolah itu segan kalau Raka lewat. Dia gak banyak omong, tapi kalau ada yang ribut, cukup satu lirikan aja, langsung bubar. Lo bayangin, Bang, anak SMA bisa kayak gitu. Jampang membanting topi kupluknya ke lantai. Kenapa gak ada yang ngasih tahu dari awal? Kenapa dia kelihatan biasa aja waktu kita palak? Teguh menjawab lirih, karena dia memang gak mau kelihatan. Dia bisa aja bikin kita babak belur saat itu juga. Tapi dia milih diem, kasih duit, senyum. Karena dia tahu, ada seseorang di belakangnya yang bakal lebih efektif ngasih pelajaran. Dan mereka bertiga mulai benar-benar mengerti, Raka bukan cuma anak dari Hercules. Dia adalah warisan hidup dari legenda jalanan itu. Sosok yang dilatih bukan hanya dengan tinju dan pukulan, tapi dengan sikap dan perhitungan. Raka bukan tipe yang main otot, tapi dia tahu kapan dan bagaimana caranya bikin orang takut, tanpa harus berteriak. Hari mulai sore, gang itu masih sepi, tapi kini terasa seperti medan perang yang belum pecah. Trio preman duduk membisu, merasa seperti tiga semut yang tanpa sadar telah menginjak kaki raksasa. Mereka tahu, langkah mereka selanjutnya akan menentukan, bertahan, melawan, atau tunduk dan berharap bisa dimaafkan oleh sosok yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita-cerita warung. Sebelum nama Hercules jadi legenda di Tanah Abang, dia hanyalah pemuda kurus dari pinggiran Kalideres. Hidupnya keras sejak kecil, ditinggal ayah, ibunya pedagang asongan yang tiap hari dikejar-kejar Satpol PP. Tapi di balik tubuh kurus dan wajah biasa itu, tersembunyi amarah yang tumbuh tanpa suara. Amarah yang kelak jadi senjata paling mematikan di jalanan Jakarta. Saat remaja, Hercules bukan siapa-siapa. Tapi hari itu, ketika dia melihat preman pasar memukuli ibunya karena tak mau bayar uang keamanan, sesuatu dalam dirinya pecah. Ia tak bicara, tak menangis. Ia hanya memungut sebatang besi dari dekat selokan, dan sejak hari itu, nama dia tak pernah terlupakan. Tiga preman besar dibabat abis. Tidak sampai mati, tapi cukup untuk bikin mereka berjalan pincang seumur hidup. Orang-orang mulai bicara. Ada yang bilang dia turunan silat tua dari Banten, ada yang bilang dia belajar bela diri di penjara remaja. Tapi semua sepakat, Hercules tidak pernah mengulang kekerasan dua kali. Sekali dia bertindak, sisanya cukup diselesaikan dengan tatapan. Dia bukan sekadar preman, dia adalah simbol peringatan. Dan itu membuatnya lebih ditakuti dari siapapun. Dalam waktu 3 tahun, ia menjadi penjaga tidak resmi pasar Tanah Abang. Tapi tak seperti preman lain, dia tidak meminta uang sembarangan. Dia buat aturan, tidak boleh ganggu pedagang kecil, tidak boleh menyentuh anak sekolah,
tidak boleh bawa senjata tajam. Yang melanggar, ya, entah kemana mereka sekarang. Ia menciptakan keseimbangan di dunia liar, dan bagi banyak orang, dia adalah pahlawan dengan wajah sangar. Namun semua itu berubah saat istrinya meninggal karena sakit. Dunia Hercules hancur. Ia menghilang dari jalanan. Pasar jadi kacau lagi, geng-geng kecil bermunculan, dan banyak yang berharap dia kembali. Tapi dia tidak pernah muncul. Sampai kemudian, orang-orang mulai lihat seorang bocah kecil, sering duduk diam di pinggir rel, diam-diam dilatih pencak silat, cara berpikir cepat, dan yang paling penting, cara menang tanpa harus bertarung. Anak itu adalah Raka. Bagi Hercules, kekuatan bukan lagi untuk menguasai, tapi untuk melindungi, dan Raka adalah simbol dari perubahan itu. Ia mewariskan semua ilmunya, semua keberaniannya, semua reputasinya, bukan agar Raka jadi penguasa baru, tapi agar dunia tahu, siapapun yang menyentuh darahnya, harus siap menghadapi warisan paling mematikan di jalanan Jakarta. Dan kini, 3 preman kecil bernama Jampang, Oji, dan Teguh, telah menyentuh warisan itu. Sejak pagi itu, gang kecil tempat pos ronda berdiri tak lagi terasa seperti rumah. Langkah kaki Jampang terasa berat setiap kali mendekat. Ia merasa seperti masuk ke kandang harimau dalam tubuh kambing. Tidak ada yang benar-benar terjadi, tapi semuanya terasa salah. Suara tukang sayur jadi terdengar seperti kode. Bayangan pejalan kaki jadi seperti siluet ancaman. Hidup mereka perlahan berubah menjadi film horor tanpa adegan pembunuhan, hanya rasa takut yang menyesak dan tak pernah benar-benar pergi. Oji jadi jarang keluar rumah. Ibunya sampai bingung, karena anak yang biasanya cerewet itu mendadak pendiam dan selalu duduk di sudut ruangan sambil menatap jendela. Ia mengaku sering melihat sosok hitam berdiri di ujung gang, hanya dia menatap ke arahnya. Tapi saat orang lain menengok, tak ada siapapun di sana. Itu dia, bisik Oji lirih. Bukan Raka, tapi orang suruhannya. Teguh, yang semula masih berani mencoba bertingkah biasa, akhirnya ikut terpuruk. Suatu malam, ia menerima paket di depan pintu rumah. Tidak ada kurir, tidak ada nama pengirim, hanya kotak kecil berwarna hitam. Saat dibuka, isinya jam tangan rusak, korek api, dan potongan kecil seragam pos ronda mereka yang sobek. Ia mengerti maksudnya, waktu mereka sudah habis, dan sisa api terakhir sedang menyala. Di pos ronda yang kini jadi markas ketakutan, mereka bertiga berkumpul kembali. Tak ada canda, tak ada rokok yang dibagi. Hanya 3 orang yang tahu bahwa hidup mereka sedang di ujung tali yang siap digunting kapan saja. Kita harus kabur, usul Oji. Keluar dari Jakarta, kemana aja, tapi Jampang menggeleng lemah. Mau lari kemana, Ji? Nama Hercules itu lebih luas dari kota ini. Kita bisa lari, tapi takut kita gak pernah benar-benar hilang dari pantauannya. Mereka mencoba menghubungi beberapa preman senior, berharap ada yang bisa bantu mediasi. Tapi semuanya menolak, bahkan ada yang langsung mematikan telepon saat nama Raka disebut. Salah satu dari mereka bahkan kirim pesan singkat, "Jangan bawa-bawa gue. Itu bukan urusan manusia biasa." Dan kalimat itu menyimpulkan segalanya, mereka telah masuk ke urusan makhluk mitos jalanan, dan tidak ada satupun manusia waras yang mau ikut campur. Tiap malam mereka mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, mereka terjebak di pasar Tanah Abang yang gelap, dikejar bayangan hitam dengan mata menyala merah. Tangan mereka terikat uang 100.000, dan tiap kali mencoba melepasnya, uang itu membakar kulit mereka. Mereka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafas memburu, dan tatapan kosong, seperti sudah menyentuh kematian tapi belum benar-benar mati. Rasa bersalah berubah jadi paranoia, dan paranoia berubah jadi delusi. Tapi satu hal yang pasti, mereka tak bisa mundur, tak bisa maju, dan tak bisa lari. Mereka hanya bisa menunggu, sampai seseorang, atau sesuatu, datang mengambil harga dari kesalahan yang pernah mereka buat. Hari itu langit mendung seperti menyesuaikan suasana hati 3 preman pos ronda. Mereka tak lagi menunggu apa-apa, hanya duduk termenung di bangku panjang yang mulai lapuk. Tak ada yang bicara, Jampang memainkan silet kecil di jarinya, Oji memeluk lututnya seperti anak kecil, dan Teguh hanya menatap aspal yang retak-retak. Dunia mereka sudah berhenti berputar. Yang mereka tunggu hanyalah satu hal, kedatangan pemuda yang tanpa sadar telah mereka sentuh harga dirinya. Dan kemudian, langkah itu datang. Pelan, pasti,
Suaranya seperti gema dalam lorong waktu. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Seorang pemuda dengan hoodie hitam, celana jeans sobek, dan ransel usang berjalan ke arah mereka. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya, dingin, dalam, dan tak tergoyahkan. Bukan mata anak muda biasa. Itu mata seseorang yang sudah diajarkan untuk membunuh tanpa menyentuh. Itulah Raka. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berdiri. Nafas mereka tercekat, keringat dingin mengalir di punggung meski udara sejuk. Raka berhenti 2 meter di depan mereka, menatap satu persatu. Tatapan itu bukan marah, bukan benci, justru kosong, seperti sedang menilai apakah 3 makhluk di depannya ini masih layak disebut manusia. Kalian pikir kalian bisa pala orang, terus tinggal nunduk dan minta maaf, lalu selesai. Suaranya datar, tapi tiap katanya terasa seperti palu godam menghantam jantung. Mereka, tak ada yang menjawab, bahkan untuk sekadar mengangguk pun mereka tak sanggup. Raka menghela napas, lalu duduk di bangku seberang. Menatap mereka, seperti hakim yang tak butuh pengadilan. Gue gak datang buat balas dendam, katanya pelan. Kalau gue mau, kalian udah gak duduk di sini dari kemarin-kemarin. Tapi gue mau kalian ngerti, hidup itu soal harga. Dan kalian udah ambil sesuatu yang bukan hak kalian. Ia membuka ranselnya, mengeluarkan kertas putih berisi tulisan tangan. Tanda tangan di sini. Kalian bakal kerja sosial bantu bersihin pasar, bantuin warga, selama sebulan. Setiap hari, tanpa absen. Kalau enggak, kalian udah tahu akibatnya. Teguh mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Jampang membaca cepat, sementara Oji bahkan tak berani menyentuhnya. Mereka bertiga mengangguk cepat, seperti murid baru di depan guru yang keras. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Dalam diam itu, mereka menyadari sesuatu, bahwa Raka bukan hanya pewaris Hercules, tapi sesuatu yang lebih menakutkan, pewaris kendali penuh atas rasa takut. Sebelum pergi, Raka menatap mereka untuk terakhir kalinya. Ini bukan tentang 100.000. Ini tentang siapa kalian kalau gak megang kuasa. Kalau kalian masih punya sisa harga diri, tunjukin lewat perbuatan, bukan ancaman. Gue gak balas kalian karena gue pengen, tapi karena gue bisa, dan memilih untuk enggak. Ia lalu berdiri, berjalan pergi, meninggalkan 3 preman yang kini lebih mirip manusia yang baru dilahirkan kembali, rapuh, bingung, dan penuh penyesalan. Hari pertama dimulai lebih pagi dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul saat ketiganya sudah berdiri di depan pasar Tanah Abang, mengenakan rompi oranye terang dengan tulisan besar di punggung, kerja sosial, pelaku pemalakan. Warga yang lalu lalang langsung menoleh. Ada yang bisik-bisik, ada yang menunjuk sambil tertawa kecil, dan tak sedikit yang memotret mereka diam-diam. Mereka, yang dulu ditakuti karena kekuasaan palsu, kini jadi tontonan jalanan. Tugas pertama, bersihin selokan depan pasar. Air hitam pekat, bau busuk, lumpur yang lengket menyelimuti tangan dan kaki. Oji nyaris muntah saat menemukan bangkai tikus yang sudah membusuk, sementara Jampang harus menarik karung plastik yang terjebak di gorong-gorong. Teguh, yang biasanya paling tenang, sempat jatuh tergelincir ke dalam air kotor, membuat para pedagang tertawa keras melihatnya seperti badut sial. Di tengah kerja mereka, seorang nenek lewat dengan keranjang penuh. Ia menatap mereka tajam, lalu meludah ke tanah dekat kaki Jampang. Dulu lo todong anak gue, sekarang ngerasain, kan? Katanya dengan suara serak penuh amarah. Jampang menunduk, lidahnya keluh. Tidak ada kata maaf yang bisa menebus rasa malu itu. Ia hanya mengangguk pelan dan kembali menyapu lumpur. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Mereka harus bantu angkut barang pedagang, bersihin toilet umum, ngangkut sampah dari gang-gang sempit. Setiap hari, selama 8 jam penuh. Tidak ada yang menyapa ramah. Tidak ada yang menaruh simpati. Bahkan tukang kopi langganan mereka pun kini enggan menyapa, seolah mereka kini bukan bagian dari dunia yang sama. Rasa malu menempel seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Tapi yang paling menyakitkan bukan pekerjaan itu, melainkan tatapan Raka, yang sesekali muncul dari kejauhan, diam, mengawasi, memastikan mereka menjalani hukumannya. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah bicara, tapi kehadirannya seperti hantu masa lalu yang tak bisa dihindari. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menakutkan dari pukulan apapun. Namun seiring waktu, mereka mulai merasakan sesuatu yang asing, kelegaan. Di balik capek, hinaan, dan peluh yang membasahi tubuh,
ada rasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang benar, walau terlambat. Dan untuk pertama kalinya, mereka bertiga duduk di warung setelah kerja, bukan untuk merokok dan tertawa, tapi untuk saling diam dalam rasa malu yang perlahan berubah jadi kesadaran. Neraka yang mereka alami ternyata bukan siksa api atau amukan Hercules, tapi kenyataan bahwa untuk berubah, mereka harus membakar ego mereka sendiri, sedikit demi sedikit, sampai tak tersisa. Dan mungkin, itu adalah awal dari kebebasan yang sebenarnya. Malam itu, suasana pasar Tanah Abang terasa berbeda. Angin lebih dingin, jalanan lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang memilih pulang lebih awal, entah karena firasat atau hanya sekadar lelah. Di sudut gelap antara deretan toko tekstil yang tutup, dua sosok asing berdiri. Yang satu mengenakan jaket kulit usang, wajah penuh bekas luka, dan mata yang menyala seperti bara. Namanya, Rambo, mantan tangan kanan Hercules, yang dulu menghilang setelah peristiwa besar 10 tahun lalu. Rambo bukan sekadar nama, ia adalah simbol kekerasan murni, berbeda dengan Hercules yang menahan amarah untuk menjaga. Rambo percaya pada satu hal, kekuasaan hanya bisa dipertahankan dengan rasa takut. Dan kini, setelah mendengar bahwa Hercules menghilang dan anaknya menyelesaikan konflik dengan kerja sosial, ia merasa geli sekaligus marah. Anak manja, mau jadi raja jalanan pakai belas kasihan. Gumamnya sambil meludahkan ampas rokok. Kabar kedatangan Rambo menyebar seperti bisikan di telinga para preman yang lama tertidur. Banyak yang mulai muncul kembali dari persembunyian, merasa inilah waktu untuk merebut kembali Tanah Abang yang dulu, yang kejam, berdarah, dan penuh ketakutan. Termasuk beberapa nama lama yang pernah dibungkam Hercules. Kini, mereka melihat peluang untuk bangkit, di bawah bayang-bayang sang algojo lama. Jampang, Oji, dan Teguh yang mulai menata hidup, kembali diguncang. Suatu malam, saat pulang dari kerja sosial, mereka menemukan rumah Teguh disemprot cat merah besar bertuliskan, warisan ini bukan milik bocah. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi mereka paham, ini bukan pesan untuk Teguh, ini peringatan untuk Raka. Raka pun mulai merasa keganjilan. Beberapa pemuda baru muncul di sekitar pasar, dengan bahasa tubuh yang mirip preman-preman zaman lama. Salah satunya bahkan mencoba mengintimidasi pedagang, tapi dihentikan oleh Raka hanya dengan satu kalimat, bilang ke yang ngutus lu, Tanah Abang bukan ladang jagal lagi. Tapi di balik ketegasannya, Raka tahu, yang akan datang bukan cuma adu kata, tapi badai. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar, menatap foto lama ayahnya bersama Rambo. Ia masih kecil saat itu, tak tahu bahwa orang di sebelah ayahnya akan jadi musuh besarnya kelak. Kenapa lu balik, Ram? Gumamnya pelan. Dalam hati, ia tahu, ini bukan lagi tentang nama, atau harga diri, tapi pertarungan dua warisan yang berbeda. Warisan kekuasaan yang ingin membakar segalanya, melawan warisan keberanian yang ingin menjaga. Dan di tengah ketegangan yang mulai memuncak, satu hal jadi jelas, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Raka tak lagi hanya membawa nama Hercules. Kini, ia harus melindungi semua yang telah berubah, dari sosok yang ingin mengembalikan semua ke titik gelap. Langit Jakarta malam itu gelap pekat, seakan ikut menunduk menyambut apa yang akan terjadi. Tanah Abang sunyi, tak seperti biasanya. Pedagang pulang lebih awal, polisi yang biasa patroli mendadak tak terlihat. Di ujung jalan, Rambo berdiri seperti raksasa yang menantang langit, ditemani beberapa anak buahnya. Di sisi lain, Raka berjalan sendirian. Tangan kosong, wajah tenang, tak ada dendam di matanya, hanya tekad yang tak bisa digoyahkan. Gue kira lo gak bakal datang, Rambo berkata sambil menyeringai, suara beratnya seperti parau dari kobaran api masa lalu. Tapi ternyata anak Hercules bukan banci. Raka berhenti di hadapannya, jarak hanya beberapa meter. Ia menatap Rambo tanpa gentar. Gue bukan datang buat jadi raja, Ram. Gue datang buat ngejaga tanah bokap gue dari jadi neraka yang lo mau bangun lagi. Tegangan di udara terasa seperti bisa meledak kapan saja. Anak buah Rambo mulai bergerak, tapi Raka hanya angkat tangan, menatap mereka dengan dingin. Kalau lo ngerasa laki, lo maju sendiri. Jangan ngumpet di belakang bocah. Ucapan itu membakar ego Rambo. Ia melangkah maju, membuang jaketnya, dan mendekat dengan tatapan haus darah. Tangan mengepal, nafas memburu, tapi Raka tetap diam, tak bergerak. Pertarungan itu bukan hanya fisik, itu pertarungan dua zaman.
Rambo melempar pukulan-pukulan keras seperti petarung jalanan sejati. Tapi Raka, dengan ketenangan dan teknik yang dipelajarinya dari ayahnya sejak kecil, menghindar, menangkis, dan sesekali membalas dengan akurat. Darah mulai menetes, nafas mulai berat, tapi tak satu pun menyerah. Tiba-tiba, satu pukulan keras Raka menghantam rahang Rambo, membuat tubuh besar itu terhuyung. Raka mendekat, menggenggam leher bajunya, dan berbisik, "Lo gak pernah ngerti, jadi kuat itu bukan soal siapa yang ditakutin, tapi siapa yang dilindungin." Ia melepaskan genggamannya dan mundur. Rambo jatuh berlutut, tak karena kalah secara tenaga, tapi karena mentalnya runtuh, dihantam kebenaran yang tak bisa ia lawan. Anak buah Rambo hanya bisa menatap diam. Tak ada yang berani bergerak. Mereka melihat sesuatu di Raka yang bahkan tak pernah mereka lihat di Rambo, kekuatan yang bukan lahir dari rasa takut, tapi dari keberanian dan pengendalian. Dalam keheningan itu, Jampang, Oji, dan Teguh muncul, berdiri di belakang Raka. Bukan sebagai preman, tapi sebagai saksi perubahan. Dan saat hujan turun perlahan, membasahi jalanan Tanah Abang, Raka menatap langit dan bergumam, "Gue gak tahu bisa sekuat bokap atau enggak, tapi hari ini, gue jaga warisan dia." Dalam diam, Tanah Abang menyambut era baru, era tanpa todongan, tanpa intimidasi. Hanya masa depan yang dibangun dengan keberanian, dan darah yang tertinggal di aspal sebagai pengingat. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu. Tanah Abang tak lagi sama. Bukan karena hilangnya preman-preman, tapi karena kehadiran rasa aman yang mulai tumbuh kembali. Rambo dan anak buahnya menghilang seperti kabut yang surut. Tak ada lagi kep preman di gerbang pasar. Tak ada lagi todongan atas nama jaga wilayah. Yang tersisa hanyalah kesibukan manusia yang benar-benar ingin mencari rezeki. Raka kini tak lagi sering terlihat. Ia tak menjadi penguasa, sebagaimana Hercules dulu disebut. Tapi setiap orang tahu, jika ada ketidakadilan, jika ada ancaman, maka sosok itu akan muncul. Ia tidak perlu duduk di atas kursi kayu besar di pojok pasar, cukup hadir di dalam pikiran mereka yang tahu batas. Itulah warisan sebenarnya yang ditinggalkan Hercules, keberanian untuk menjaga, bukan kekuatan untuk menaklukkan. Jampang, Oji, dan Teguh tetap menjalani kerja sosial mereka meski masa hukuman sudah selesai. Mereka kini lebih dihormati, bukan karena pukulan mereka, tapi karena usaha mereka untuk berubah. Mereka menjadi penjaga lingkungan, membantu pedagang, dan bahkan menjadi penengah saat konflik kecil muncul antar warga. Mereka bukan malaikat, tapi cukup sadar bahwa dosa masa lalu hanya bisa ditebus dengan konsistensi. Pasar kini punya wajah baru. Anak-anak bisa berlari tanpa takut, para ibu bisa berjualan tanpa cemas, dan para pedagang tak perlu lagi menyisihkan uang keamanan. Bahkan, beberapa kali terlihat Raka membantu angkat barang atau menemani pedagang tua pulang larut malam. Ia bukan raja, ia penjaga, dan itu sudah lebih dari cukup. Di sebuah tembok dekat pos ronda lama, seseorang menggambar mural bergambarkan sosok Hercules sedang menggendong Raka kecil di bahunya, dengan tulisan besar yang kuat. Menjaga, bukan menguasai. Tak diketahui siapa yang melukisnya, tapi semua yang melihatnya sepakat, itulah pesan dari seluruh kisah ini. Malam itu, Raka berdiri sendirian di depan mural itu. Ia tersenyum tipis, mengenang suara berat ayahnya yang dulu berkata, "Kekuatan itu ujian, nak. Bukan hak istimewa." Angin malam menyapu rambutnya. Ia menghela napas, lalu berbalik, melangkah pelan menyusuri jalan Tanah Abang yang kini kembali hidup. Dan di balik cahaya lampu pasar, suara tawa, dan debur langkah kaki warga yang bersemangat, terdengar jelas bahwa tempat ini telah berubah. Bukan karena kehadiran satu orang, tapi karena keberanian untuk menghentikan siklus lama. Tanah Abang, akhirnya, benar-benar dijaga. Hanya butuh waktu 2 minggu setelah pertarungan Raka dan Rambo untuk menciptakan riak di luar Tanah Abang. Di sebuah warung kecil di daerah Senen, beberapa preman dari wilayah utara Jakarta duduk melingkar, memperhatikan video pertarungan Raka dan Rambo yang beredar di grup WhatsApp gelap. Salah satu dari mereka, pria bermata sipit dengan bekas luka di pelipis kanan, tertawa pelan. "Anak Hercules ternyata gak cuma bisa gaya," ucapnya sinis. Namanya Tony, garuk penguasa lama terminal Senen yang pernah bentrok dengan Hercules belasan tahun lalu. Tony tak pernah benar-benar menerima eksistensi Hercules. Bagi dia, pengaruh Hercules di Tanah Abang adalah duri yang membuatnya gagal memperluas wilayah. Dan kini, anaknya muncul bukan hanya sebagai pewaris nama,
tapi simbol kekuatan baru, lebih bersih, lebih dihormati. Itu mengganggu, sangat mengganggu. Kalau Tanah Abang jadi contoh, yang lain bisa ikut bersih. Kita bisa kehilangan kendali, ucap Tony kepada anak buahnya. Matanya menyala, penuh rencana. Raka mulai mencium gelagat aneh. Beberapa hari terakhir, muncul orang-orang asing di sekitar pasar. Mereka tidak kasar, tapi gerak-geriknya mencurigakan. Salah satu pedagang muda, yang sempat menegur salah satu dari mereka karena membuang puntung rokok sembarangan, malah diancam diam-diam. Raka tahu, ini bukan pemalakan biasa. Ini penyusupan, dan ia tahu cara kerja preman lama, diam dulu, masuk perlahan, lalu kuasai. Ketegangan mulai terasa, Jampang dan Teguh mendapati dua motor mereka dirusak saat ditinggal malam hari. Seseorang menggambar simbol G, dicoret di bawah mural Hercules, provokasi yang jelas. Oji, yang kini membantu pengelolaan parkir, bahkan hampir dipukul karena menolak orang asing memungut parkir liar. Raka berkumpul bersama mereka malam itu. Kayaknya kita belum bisa tenang, katanya singkat. Yang lain mengangguk, pertarungan lama mungkin sudah selesai. Tapi perang yang lebih besar sedang mendekat. Di sisi lain, Tony memanggil seorang sosok yang telah lama tidur di balik bayang-bayang kriminal Jakarta, Darto, petir, mantan algojo yang pernah hampir membunuh Hercules. Darto kini tua, tapi masih menyimpan jaringan dan dendam. Ia hanya tertawa kecil ketika Tony menyodorkan foto Raka. Anaknya udah gede ya, dulu gua hampir matiin dia waktu masih 5 tahun, katanya. Tony tersenyum penuh rencana, waktunya kita kasih pelajaran, biar dia tahu, Jakarta gak butuh pahlawan. Raka berdiri di atap rumah susun yang menghadap ke pasar. Malam itu, angin membawa bisikan yang tak ia pahami, tapi ia rasakan. Sebuah badai baru sedang membentuk diri di luar jangkauannya. Ia bukan lagi hanya menjaga warisan ayahnya, tapi sedang membangun benteng untuk seluruh generasi berikutnya. Dan ia tahu, musuh kali ini tidak akan datang sendiri, mereka akan datang membawa dendam yang ditanam lama. Tanah Abang kini seperti api kecil di tengah hutan kering. Jika tak dijaga, bara bisa membakar segalanya. Tapi Raka tidak takut, ia tahu, selama ada keberanian, kekuatan tidak akan pernah dimonopoli oleh kekerasan. Dan meski tubuhnya lelah, semangatnya belum padam, karena penjaga tak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak, selama bayangan masih berkeliaran. Pagi itu, suasana pasar Tanah Abang seperti biasa, ramai, padat, tapi kini dengan rasa was-was yang mengendap di udara. Para pedagang berbicara lebih pelan, mata mereka melirik ke arah sudut-sudut gelap gang, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang merayap. Di tengah keramaian, Raka berjalan dengan langkah berat. Hatinya penuh firasat, dan firasat itu terbukti ketika seorang bocah datang tergopoh, menyerahkan secarik kertas yang diremas. Kami akan bersihkan warisan busukmu. Tunggu kami di tengah pasar. Sendiri, Raka tahu itu bukan undangan biasa. Ini tantangan, ancaman yang dibalut dengan simbolisme. Ia tak memberitahu Jampang atau Oji. Ia datang sendiri, siang itu, berdiri di tengah ruang kosong antara kios-kios, menunggu. Lalu suara itu datang, serak, dalam, menggetarkan. Gue udah lihat lo waktu masih ingusan. Sekarang lo berani benar berdiri kayak bokap lo. Dari balik bayangan muncul Darto, petir, usia memang menambah keriput di wajahnya, tapi sorot matanya tetap liar, mematikan. Raka menatapnya dengan tenang. Lo bukan cuma datang buat gue, kan? Lo datang buat ngebalikin semua ke masa lo yang kelam itu. Darto tertawa pelan, seperti suara kabel listrik yang terbakar. Lo pikir Jakarta bisa bersih? Preman itu bukan profesi, cuh. Itu sistem, dan sistem butuh penakluk, bukan penjaga. Kalimat itu seperti petir yang menyambar keyakinan Raka, tapi ia tetap berdiri, tak bergeming. Tanpa aba-aba, Darto maju dengan gerakan yang masih tajam meski usianya tak muda lagi. Mereka bertarung di antara lapak kosong, tanpa sorak-sorai, tanpa saksian. Ini bukan pertunjukan, ini peringatan. Pukulan Darto keras dan cepat, tapi Raka lebih muda, lebih sigap, dan punya satu hal yang Darto tak punya, alasan untuk bertahan, bukan hanya menyerang. Darah menetes dari pelipis Raka, tapi ia bertahan. Setiap pukulan yang ia terima seolah mengingatkannya pada wajah ayahnya, pada semua yang telah ia jaga. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Darto berhasil menjatuhkan Raka ke tanah. Ia menodongkan pisau kecil yang disembunyikan di ikat pinggangnya.
Anak baik kayak lo gak bakal ngerti dunia ini, nak. Dunia ini milik orang yang paling kejam. Tapi sebelum pisau itu bergerak, suara keras menghentikannya. Taruh pisau lo, Dart. Atau lo gue selesaikan kayak dulu. Dari kejauhan, Jampang, Oji, dan Teguh berdiri dengan puluhan warga pasar. Tak ada yang membawa senjata, tapi sorot mata mereka cukup jadi peringatan. Darto menatap sekeliling. Ia bukan takut pada jumlah, tapi pada kenyataan bahwa suasana telah berubah. Tanah Abang kini berdiri bersama Raka. Perlahan, ia menurunkan pisaunya dan mundur. Lo pikir ini selesai, Kak? Ini baru awal. Jakarta masih penuh tikus. Dan tikus selalu balik. Lalu ia menghilang di balik gang sempit, seperti bayangan yang tahu ia kalah hari itu, tapi belum menyerah. Raka berdiri perlahan, luka di pelipisnya mulai mengering. Ia menatap warga yang mendekat, menanyakan keadaannya. Untuk pertama kalinya, Raka merasa ia tidak sendiri dalam menjaga tempat ini. Ia menatap langit yang mendung, lalu tersenyum kecil. Petir boleh datang, tapi tanah ini sudah punya penangkalnya. Dan namanya bukan kekerasan, tapi keberanian yang dibagi bersama. Setelah peristiwa dengan Darto, Petir, suasana Tanah Abang sempat kembali tenang. Tapi ketenangan itu ternyata hanya jeda. Di balik meja-meja rapat di gedung tua kawasan Senen, Tony, Garuk, mengatur langkah berikutnya. Ia tahu, melawan Raka dengan otot adalah kesia-siaan. Tapi Jakarta bukan kota untuk mereka yang hanya kuat secara fisik. Jakarta milik mereka yang mengerti cara mengendalikan sistem. Dan Tony adalah dalangnya. Lewat jalur belakang, Tony mulai menggerakkan oknum aparat, preman berseragam, bahkan media online bayaran untuk menggiring opini bahwa Raka adalah sosok pengganti Hercules yang akan membawa kekerasan baru. Artikel-artikel fitnah mulai muncul, warisan Hercules hidup kembali, preman baru ancam Tanah Abang. Beberapa tokoh pasar yang sebelumnya netral mulai ragu, takut reputasi mereka ikut tercoreng. Ini bukan sekadar permainan informasi, ini operasi karakter. Raka tidak tinggal diam. Ia tahu musuhnya kini tidak terlihat, tapi ia bisa merasakan cengkeramannya perlahan. Warga pasar mulai didatangi orang-orang tak dikenal, ditanya dengan nada mengancam soal kedekatan mereka dengan Raka. Suatu malam, lapak milik Pak Mahmud, pedagang sayur yang terang-terangan mendukung Raka, dibakar. Tidak ada korban, tapi pesan yang dikirim sangat jelas, jangan terlalu berani berdiri di belakang penjaga. Jampang dan Oji naik darah, ingin membalas. Tapi Raka menahan mereka, kalau kita balas dengan cara mereka, kita jadi mereka. Kalimat itu menghentikan emosi sesaat, tapi tidak menghentikan kekhawatiran. Karena semakin hari, tekanan makin besar. Polisi mulai sering, razia, di wilayah Raka, mempersulit pedagang, bahkan menangkap Teguh dengan alasan tak masuk akal. Ini bukan serangan fisik, ini pembusukan dari dalam. Tony tahu betul, kalau tak bisa menghancurkan bentengnya, racuni fondasinya. Ia bahkan mulai mendekati tokoh agama dan ketua RT dengan iming-iming proyek dan uang, perlahan mencabut dukungan dari Raka. Tanah Abang mulai goyah. Beberapa warga yang dulu berdiri bersama Raka kini mulai diam. Beberapa bahkan mulai menjauh, takut menjadi target berikutnya. Di tengah semua tekanan itu, Raka kembali ke rumah lamanya, duduk di ruang sempit yang dulu jadi tempat Hercules tidur di lantai beralaskan koran. Ia menatap foto lama, Hercules memeluknya saat kecil. Apa ini yang bokap hadapi dulu, tiap hari? Gumamnya pelan, bukan soal fisik, tapi soal kepercayaan, tentang bagaimana menjaga hati orang-orang tetap berani meski dunia seolah ingin mereka tunduk. Malam itu, Raka membuat keputusan. Ia tahu perang ini tak bisa dimenangkan sendirian. Maka ia mulai mendatangi satu persatu warga, bukan untuk bicara soal dirinya, tapi soal tempat ini. Ia ajak mereka berdialog, bukan berteriak. Ia hadir bukan sebagai pemimpin, tapi pendengar. Karena dalam menghadapi tikus-tikus kota, suara rakyat yang bersatu jauh lebih mematikan daripada 1000 pentungan. Tanah Abang mungkin telah menjadi medan tempur baru. Tapi Raka percaya, kekuatan yang tumbuh dari kepercayaan akan selalu lebih kokoh dari ancaman yang tumbuh dari rasa takut. Dan meski musuhnya kini berpakaian rapi dan bicara dengan logika hukum, ia tahu, penjaga sejati tak hanya kuat di tangan, tapi juga tak goyah saat seluruh sistem mencoba menjatuhkannya. Malam itu hujan turun perlahan di Tanah Abang, membasahi atap-atap seng dan jalanan sempit yang mulai sepi. Tapi di balik diamnya malam, ada gerakan kecil yang mulai hidup.
Di bawah kios kosong yang dulu dibakar oleh anak buah Tony, sekelompok warga berkumpul. Mereka bukan preman, bukan aktivis, hanya pedagang, tukang parkir, dan ibu-ibu warung yang lelah melihat kampung mereka dirusak lagi oleh tangan-tangan kotor. Mereka tak punya senjata, tapi mereka punya satu hal, tekad untuk tidak dibungkam. Dipimpin oleh Siti, wanita tua penjual nasi uduk, kelompok itu mulai membangun jaringan bawah tanah. Mereka menyebarkan informasi ke pedagang dan warga tentang siapa yang benar-benar menyerang pasar, siapa yang membakar lapak, dan siapa yang menyebarkan fitnah. Semua dilakukan diam-diam, lewat obrolan di warung, tulisan kecil di kertas, bahkan lewat doa bersama yang diam-diam jadi tempat koordinasi. Tanah Abang mulai menyusun perlawanan dalam senyap. Raka yang awalnya tidak tahu, kaget saat melihat sebuah selebaran kecil tertempel di tiang listrik dekat pasar. Isinya sederhana, jangan percaya berita, percayalah yang kau lihat. Kami tahu siapa yang membakar pasar. Di sudut bawah tertulis, tagar dari warga untuk warga. Raka mengantongi selebaran itu, matanya berkaca. Untuk pertama kalinya sejak serangan media dimulai, ia merasa tak sendirian lagi. Tony, Garuk mulai merasakan tekanan yang tak kasat mata. Isu-isu yang ia sebarkan lewat media online mulai dipertanyakan oleh warga. Lapak-lapak yang dulu diam, kini berani bertanya. Bahkan oknum aparat yang ia sogok mulai enggan menindak Raka secara terang-terangan, takut jika perlawanan warga makin liar. Tony mulai gelisah. Siapa yang mulai ini semua? Geramnya, ia tidak tahu, tapi ia merasa Tanah Abang bukan lagi pasar yang bisa ia remas dengan mudah. Siti dan warga tidak berhenti di situ. Mereka mulai merekam aktivitas intimidasi secara diam-diam. Video-video tersebut mereka unggah ke media sosial alternatif milik komunitas pasar, lengkap dengan tagar-tagar kami bersama penjaga. Dalam seminggu, akun itu meledak. Ribuan komentar berdatangan, mendukung Raka dan mengecam pembusukan sistem yang dilakukan Tony dan jaringannya. Narasi pun mulai berubah, dari preman baru, menjadi warga yang mempertahankan harga diri. Di tengah situasi yang makin membara, Raka berdiri di depan warga pasar dalam sebuah pertemuan terbuka. Tidak ada panggung, hanya karpet usang dan lampu neon yang menggantung rendah. Gue gak butuh dihormati, gue cuma pengen tempat ini gak tunduk lagi. Bukan ke gue, tapi ke ketakutan. Kalau lo percaya ini rumah kita, maka jagalah dengan apapun yang kalian bisa. Suaranya tenang, tapi gemanya menamparkan setiap hati yang hadir malam itu. Perlawanan ini tak terlihat di berita besar, tapi di jalanan sempit Tanah Abang, perang informasi dan keberanian sedang berlangsung. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. Dan itu jauh lebih menakutkan bagi mereka yang terbiasa menguasai dengan uang dan teror. Karena sekali rakyat kecil bangkit, mereka tak bisa dipaksa diam lagi. Di sudut pasar, Siti tersenyum kecil sambil menyalakan radio tua miliknya. Suara penyiar lokal berkata pelan, Tanah Abang menunjukkan satu hal, bahwa keadilan bisa lahir dari bawah tanah, dan suara rakyat kecil bisa jadi petir yang tak pernah diduga datangnya. Malam itu Tanah Abang tidak biasa. Angin bertiup kencang, membuat tenda-tenda lapak bergoyang. Para pedagang yang biasa lembur memilih pulang lebih awal. Ada bisik-bisik yang tersebar cepat, Tony bakal turun tangan malam ini. Raka berdiri di depan pasar, menatap jalan yang mulai kosong. Ia tahu waktunya datang. Ini bukan lagi perang melawan isu, tapi pertempuran terakhir melawan bayang-bayang yang selama ini membekap kampungnya. Sekitar pukul 11 malam, suara motor berdentum masuk ke area pasar. Puluhan orang bertopeng turun, membawa balok, rantai, dan botol berisi bensin. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah bayang-bayang masa lalu, dikumpulkan Tony dari berbagai penjuru kota, sisa-sisa ormas yang pernah disewa untuk membuat kekacauan. Di antara mereka, Tony berjalan santai, mengenakan jaket hitam dan senyum sinis yang membuat darah siapapun membeku. Keluar, Raka, hari ini lo gue putus dari sejarah. Teriak Tony, suaranya menggema di tengah pasar kosong. Tapi ia tak perlu menunggu lama. Dari arah dalam, Raka keluar, ditemani Jampang, Oji, dan beberapa warga yang tak lari meski tahu bahaya mengintai. Di tangan mereka bukan senjata, hanya senter dan tongkat kayu biasa. Tapi di mata mereka, ada nyala yang tak dimiliki lawan, nyala harga diri. Pertarungan pecah seperti kobaran api. Warga melawan semampu mereka. Jeritan dan suara kaca pecah menggema di antara kios-kios.
Raka dan Tony akhirnya berhadapan. Di bawah lampu jalan yang berkedip, mereka berdiri, saling menatap, dua generasi berbeda, dua cara berpikir yang bertolak belakang. Lo pikir lo pahlawan, Kak? Lo sama aja kayak bokap lo. Preman yang dibungkus moral, teriak Tony sambil menyerang. Pukulan Tony berat, penuh kemarahan yang menahun. Tapi Raka, meski tubuhnya terpukul dan bibirnya berdarah, tak mundur. Bokap gue gak sempurna, tapi dia mati berdiri, bukan tunduk. Lo hidup jongkok di bawah uang. Setiap kata Raka menghantam lebih dalam dari tinjunya. Di tengah pertarungan brutal itu, Tony akhirnya terdorong mundur, terjatuh, dan dikepung warga yang mulai berdatangan satu persatu. Tapi sebelum warga bisa menyentuhnya, Tony tertawa, tawa getir penuh luka. Lo pikir ini selesai? Jakarta gak bisa lo bersihin. Hari ini lo menang, besok lo dilupakan. Kota ini milik tikus-tikus macam gue. Tapi Raka hanya menatapnya dalam diam. Kalau lo tikus, maka rakyat ini pestanya. Dan malam ini, lo udah selesai. Dengan tangan terikat tali bekas terpal, Tony akhirnya diserahkan ke polisi. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diadili, di depan hukum, dan yang lebih penting, di depan rakyat. Saat fajar mulai menyingsing, Tanah Abang penuh luka, tapi juga penuh nyawa. Lapak-lapak yang hancur akan dibangun lagi, tapi semangat yang tumbuh malam itu tak akan mudah dihancurkan. Raka duduk di depan pasar, tubuhnya penuh memar, tapi matanya menatap langit yang perlahan cerah. Bukan kemenangan yang ia rayakan, tapi lahirnya harapan bahwa kota ini bisa dijaga, bukan dengan rasa takut, tapi dengan keberanian dan cinta dari mereka yang dianggap paling kecil. Beberapa minggu setelah malam kerusuhan, Tanah Abang perlahan kembali hidup. Lapak-lapak yang rusak mulai dibangun ulang dengan gotong royong. Tidak ada lagi preman yang memungut uang keamanan, tidak ada lagi orang bertopeng yang berkeliaran di malam hari. Pasar itu kembali menjadi milik rakyat, bukan para tikus kota. Tapi perubahan ini bukan datang tanpa harga. Banyak luka yang belum sembuh, banyak trauma yang masih menggantung di mata para pedagang. Raka masih datang setiap pagi, bukan sebagai pemimpin yang diagungkan, tapi sebagai penjaga. Ia membantu angkat barang, menyapu jalan, dan ikut kerja bakti. Bagi warga, ia adalah simbol bahwa kekuatan tidak selalu datang dari kekerasan, tapi dari keberanian berdiri untuk yang benar. Anak-anak kecil kini menyapanya bukan dengan takut, tapi dengan senyum dan panggilan, Bang Raka. Di rumah peninggalan ayahnya, Raka membuka kembali lemari tua yang selama ini tak pernah disentuh. Di dalamnya, ia menemukan kotak kecil berisi barang-barang peninggalan Hercules, sebuah pisau lipat berkarat, selembar foto usang mereka berdua, dan sebuah catatan tangan pendek, jangan pernah jadi preman yang ditakuti, jadilah penjaga yang dipercaya. Raka terdiam lama, menggenggam catatan itu seakan menggenggam masa lalu dan masa depannya sekaligus. Siti, ibu penjual nasi uduk, suatu pagi memberinya sebungkus nasi dan berkata, bokap lo dulu dijuluki Hercules karena tenaganya. Tapi lo, Kak, lo Hercules karena hatimu. Raka hanya tersenyum, matanya basah. Bukan pujian yang ia cari, tapi pengakuan itu seperti pelukan hangat dari sejarah yang dulu begitu berat ia pikul. Di luar Tanah Abang, media mulai memberitakan kisah mereka sebagai kebangkitan rakyat kecil. Beberapa aktivis datang, ingin mengajak Raka masuk ke politik. Tapi ia menolak halus. Gue gak butuh kursi, gue butuh tempat ini tetap utuh. Jawaban itu menyebar luas, dan menjadi simbol baru bagi warga kota, bahwa tidak semua orang kuat haus kuasa. Beberapa hanya ingin menjaga rumah mereka tetap berdiri. Makam Hercules kini lebih sering disiarahi. Di batu nisan sederhana itu, bunga selalu segar. Di sampingnya, Raka menulis kalimat tambahan dengan spidol permanen, pekerjaanmu selesai. Bokap, giliran gue sekarang. Di situ, di bawah sinar matahari pagi yang lembut, warisan itu tak lagi terasa sebagai beban. Ia kini menjadi kekuatan, bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Tanah Abang tidak menjadi tempat yang sempurna. Masih ada tantangan, masih ada cobaan. Tapi satu hal berubah selamanya, rakyatnya tidak lagi takut. Mereka tahu bahwa ketika suara mereka bersatu, bahkan raksasa sekalipun bisa runtuh. Dan selama Raka berdiri di sana, warisan Tanah Abang akan terus hidup, bukan sebagai legenda kekuatan, tapi sebagai kisah keberanian, cinta, dan keadilan. Di ujung jalan pasar, di mana dulu Raka dipalak,
kini berdiri sebuah mural besar, gambar Hercules dan Raka berdiri berdampingan, dengan tulisan di bawahnya. Penjaga datang silih berganti, tapi semangat rakyat, itu abadi. Langit Tanah Abang sore itu berwarna keemasan. Pasar mulai tenang, debu-debu hari mengendap di udara, dan aroma gorengan dari warung Bu Siti menyeruak pelan. Raka duduk sendirian di bangku panjang, menghadap ke arah gang kecil tempat ayahnya dulu biasa berdiri memberi salam ke para pedagang. Di pangkuannya ada buku catatan tua milik Hercules yang ditemukan di balik plafon rumah, buku yang belum pernah ia tahu keberadaannya selama ini. Halaman pertama penuh coretan kasar, bukan puisi, bukan renungan. Tapi di antara tulisan, utang, dan musuh, ada kalimat yang membuat napas Raka tercekat, kalau nanti gue gak ada, gue harap anak gue tahu, jadi kuat bukan soal menang lawan orang lain, tapi menang lawan diri sendiri. Raka mengusap pelan tulisan itu. Ayahnya mungkin tak banyak bicara soal hati, tapi catatan itu adalah pengakuan paling jujur yang pernah ia baca dari pria yang begitu ditakuti seantero Tanah Abang. Malamnya, Raka datang ke tempat latihan tinju tua tempat Hercules dulu membina anak-anak jalanan. Tempat itu kini kosong, dipenuhi sarang laba-laba. Tapi di dinding masih tergantung foto-foto lusuh Hercules bersama anak-anak, senyum mereka penuh harapan. Salah satu dari anak itu adalah Tony. Raka terpaku. Jadi lo juga pernah dilindungi bokap gue, bisiknya lirih, matanya menatap wajah muda Tony yang belum ternoda dendam dan ambisi. Di tengah keheningan, langkah kaki terdengar. Jampang muncul, membawa sekotak berisi kaset video lama. Gue nemu ini di gudang. Rekaman latihan bokap lo sama anak-anak. Raka memutar satu di antaranya. Di layar terlihat Hercules tertawa, menggoda murid-muridnya, bahkan memeluk Tony kecil yang kala itu menang turnamen tinju jalanan. Raka tak kuasa menahan air mata. Hidup memang kadang kejam, orang-orang yang pernah diselamatkan bisa menjadi musuh paling getir. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai memahami satu hal, warisan Hercules bukan sekadar nama, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang bisa tetap manusiawi meski dikelilingi kekerasan. Ia mulai membuka kembali tempat latihan itu, bukan hanya untuk bela diri, tapi untuk mendidik anak-anak pasar tentang arti berdiri, menjaga, dan menyayangi lingkungan mereka sendiri. Suatu hari, seorang anak kecil datang menghampiri Raka setelah latihan. "Bang, Hercules itu siapa sih?" Raka tersenyum. Ia jongkok, menatap anak itu dalam-dalam. Dia itu, orang yang semua orang takuti, tapi cuma sedikit yang benar-benar mengerti hatinya. Tapi gue yakin, dia lebih senang dikenal bukan karena tangannya, tapi karena dia nggak pernah ninggalin tempat ini walau semua orang pergi. Malam itu, Raka berjalan sendirian melewati mural Hercules dan dirinya. Ia berhenti sejenak, menatap lukisan itu dalam diam. Lalu ia ambil spidol hitam dari saku, menambahkan satu baris kecil di sudut mural. Dari anak, untuk ayah yang dulu hanya dikenal, kini dipahami. Tanah Abang pun terus hidup, dan nama Hercules, yang dulu hanya berarti kekuatan, kini hidup dalam bentuk yang berbeda, dalam tindakan, pengabdian, dan hati seorang anak yang memilih menjadi penjaga, bukan pewaris ketakutan.